Selamat pagi, puji Tuhan kita masih bisa bernafas. Pagi ini adalah anugerah dari Tuhan. Ucapkanlah syukur selalu. Pagi hari ini saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dan jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di dalam rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia di dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Puji Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13. Saya bertanya di dalam ayat 9 yang mana saya garis bawahi, saya bertanya kepada Tuhan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya bertanya kepada Tuhan, saya sudah berdoa berhari-hari, tidak ada jawaban. Mamon adalah uang atau mamon adalah kekayaan. Jadi saya bertanya terus sama Tuhan, apa sih Tuhan? Saya nggak ngerti tentang mamon. Suruh mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Tapi jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Maksudnya apa ya Tuhan? Nah, pada pagi hari setelah saya berdoa, saya tidur kembali, saya diberikan mimpi. Mimpinya seperti ini. Saya seperti melihat got atau parit ya. Got itu atau parit itu bertingkat. Dan situ genangan airnya sangat banyak, lumayan banyak, dan situ saya lihat ada ikan antara yang kecil dan besar.
Nah, saya kayaknya di sebelah saya itu ada tanggok atau serokan ya. Saya tampung itu ikan atas dan bawah. Dapat saya yang kecil-kecil itu. Setelah dapat tuh saya senang. Tapi saya lihat kasihan juga ya ikannya. Saya kembalikan lagi itu ikan. Dan saya pengen dapat yang gede. Saya berpikir, duh, saya mendapatkan rezeki nih kalau dalam mimpi saya itu ya. Kalau mendapat ikan itu biasanya mimpi ikan tuh mendapatkan rezeki gitu dalam pikiran saya. Saya mendapatkan ikan yang besar itu. Ikan besar itu masuk ke dalam tanggok saya, dan ikan besar itu bisa berbicara. Berbicara saya sama saya, tapi saya lupa apa yang dia bicarakan. Tapi dia berubah menjadi besar, berubah menjadi kayak seperti lobster yang mempunyai capit yang besar. Nah, setelah membesar itu saya takut dong, dia lebih besar dari saya. Dia megang saya, kaki saya dijirat. Udah tuh, saya teriak, tolong gitu. Terus udah kayak begitu, kok dia berubah lagi itu, lobster itu menjadi seorang laki-laki manusia gitu. Matanya hitam, terus udah kayak gitu seperti bule, tapi bule rambutnya agak hitam gitu ya. Saya berperang itu kayaknya, bertengkar. Saya cekek lehernya orang itu. Udah kayak begitu, saya berteriak, dalam nama Yesus, dalam pikiran saya itu monster atau hantu gitu ya. Jadi dalam nama Yesus saya sebut lepas. Tapi saya lari beberapa langkah, ditangkap lagi tuh kaki saya sama tangannya dia, dikejar saya, ditangkap, jerit lagi saya. Terus saya bertengkar lagi, saya cekek lagi, saya sebut lagi nama Yesus berkali-kali, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya bisa lepas juga. Setelah 2 kali saya lepas dan saya lari, saya menengok ke belakang, apakah dia mengejar saya? Oh, untung ya, dalam mimpi saya itu dia tidak mengejar saya, dia hanya melihatin dari jauh. Setelah saya sampai di suatu taman, saya duduk, saya cuman berpikir, ini saya mimpi apa enggak ini ya, kok kayak beneran gitu ya. Terus udah tuh, sekejap langsung saya bangun. Dari bangun itu saya terlintas di dalam pikiran saya, Tuhan kayak seperti berbicara di dalam hati saya. Itulah jawaban yang Tuhan beri buat apa yang kamu tanyakan. Dalam arti, ikan yang kamu dapatkan adalah rezeki yang kamu ais setiap hari. Kamu mencari nafkah sedikit demi sedikit, kamu senang mendapatkannya. Tapi kamu ingin mempunyai niat untuk mencari harta yang lebih besar, mencari uang yang lebih banyak, dengan lebih giat lagi bekerja. Setelah engkau mendapatkan uang atau setelah engkau mendapatkan berkat yang besar, hidupmu akan merasa senang, dan itu membuat kamu menjadi terjerat karena harta yang kau dapatkan itu membuat terikat, tidak bisa lepas. Setiap kamu ingin lari, dia menangkap kamu, mamon itu menangkap kamu. Dan dosa-dosa yang kesombongan, karena kalau kita banyak uang, Tuhan menjabarkan kita menjadi sombong, kita tidak memerlukan Tuhan, kita tidak perlu berdoa karena apa yang kita inginkan sudah kita dapatkan dengan adanya uang itu. Nah, Tuhan memberitahukan kalau kita mempunyai banyak uang, jangan kita menjadi sombong, jangan menomorsatukan uang tersebut, jangan jadikan dia berhala. Nah, itu yang Tuhan sampaikan. Jika mereka atau uang itu tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkanmu, Tuhan masih menerima di dalam kemah abadi, masih menerima di dalam rumah Tuhan yang abadi dan kekal. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada saya, bahwa Tuhan akan menunggu, bahwa Tuhan akan menerima kita setelah kita bertobat, setelah kita mengerti dan menyesali bahwa mamon yang kita puja itu tidak bisa menolong kita lagi. Saat kita sakit, kita tidak membutuhkan uang itu. Saat kita membutuhkan pertolongan yang tidak bisa dibeli uang,
Kita mencari siapa? Kita mencari Tuhan, dan Tuhan masih mau menerima kita. Itu yang dimaksud Tuhan. Dan saya baru mengerti akan mimpi saya itu adalah jawaban dari Tuhan, yang saya tunggu-tunggu berhari-hari. Karena setiap kita membaca firman Tuhan yang tidak mengerti, saya bertanya kepada Tuhan, apakah artinya ini? Ternyata Tuhan memberikan jawabannya itu. Nah, firman yang saya bagikan ini semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, agar kita bisa menggunakan apa yang Tuhan berkati kita dengan melimpah-limpah, baik uang, kesehatan, bersyukur selalu. Jangan jadikan harta dan uang kita itu berhala bagi hidup kita, tapi jadikan itu adalah operasional hidup kita. Pergunakan uang tersebut dengan bertanggung jawab untuk memperbesar, untuk memuliakan nama Tuhan, dengan memberikan sedekah kepada mereka fakir miskin, dengan memberikan perpuluhan untuk memperluas kerajaan Tuhan, memperluas kerajaan surga, dengan memberitakan Injil ke daerah-daerah. Kita membantu melalui dana. Dan kita juga bisa bertanggung jawab, tidak menghambur-hamburkan harta yang Tuhan sudah titipkan buat kita. Pergunakanlah untuk makan, membeli minum, berpakaian, untuk membeli rumah, keperluan-keperluan, dan pertanggungjawabkan itu. Jangan jadikan uang itu sebagai untuk sarana dosa, seperti untuk berzina, untuk main perempuan, untuk berboros, untuk menggengsikan diri, untuk merasa dirinya lebih tinggi derajat daripada yang lain. Tuhan tidak suka seperti itu. Pergunakanlah uang itu dengan bijaksana. Tuhan sampaikan seperti itu. Pergunakanlah uang yang kita dapatkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan jangan menjadi sombong, jangan menjadi kita gengsi, atau kita jangan jadikan uang tersebut sebagai strata sosial kita, tapi tetaplah kita berserah kepada Tuhan, bertunduk kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah beri, dan ucapan syukur setiap hari atas berkat Tuhan, berkat materi, jasmani, dan semua berkat yang Tuhan kita terima, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita di dalam keluarga, kesehatan, anak-anak, suami, istri, dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau. Dan sampai di sini untuk cerita atau firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah semua yang saya sampaikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang mau mendengarkan akan nasihat-nasihat yang diberikan Tuhan, dan pergunakanlah sebaik-baiknya. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan sedikit kesaksian saya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.